Selamat datang di podcast Trio. Pertama, kenalin dulu nih, nama gua Valerio, panggil aja Rio. Gimana nih kabar semuanya nih? Pasti baik-baik aja kan? Pasti kita semua tahu lah ya, sila kelima dari dasar negara kita, Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi apa sih sebenarnya keadilan itu? Apa sih pentingnya keadilan? Maka dari itu, hari ini kita akan membahas pentingnya keadilan sebagai dasar mewujudkan demokrasi dan HAM pada konteks global dan lokal, dan tentu saja mengacu pada teks Alkitab. Dan hari ini gue nggak sendirian, karena di sini gue udah ada dua teman gue yang akan nemenin kita untuk ngobrol di sini. Oke, kita panggilkan saja ini dia Steven dan juga Jason. Halo, Seperti biasa, kita mulai dari sebuah pertanyaan. Siapa dulu nih? Steven dulu aja ya. Menurut lo apa sih itu keadilan? Menurut gua ya, di sini ada artinya loh dalam perjanjian lama, yaitu sedek dan mispat. Ini mengartikan bahwa keadilan yang dimaksudkan itu tidak berdiri sendiri namun berkaitan dengan kebenaran dan hukum. Artinya keadilan itu tidak terlepas dari kebenaran dan penerapan hukum. Keadilan juga mengandung makna pembebasan, memperbaiki atau merestorasi apa yang telah rusak menjadi normal kembali. Oke, sekarang lu Jess, emangnya keadaan di sekitar lu udah banyak yang lu rasain? keadilan sih ada, tapi kayak belum banyak orang yang bisa ngerasainnya deh. Iya tuh, gue setuju banget. Menurut lu apa sih yang bisa jadi tumpuan terjadinya keadilan atau indikator tanda-tanda terwujudnya keadilan? Tanda-tanda terwujudnya keadilan mungkin saat dimana semua orang berdamai dan hidup sejahtera, baik secara batin maupun materi setiap harinya. Tentu saja saat berhubungan dong. Nih buat contoh, ada faktor yang menghubungkan demokrasi dan HAM dengan keadilan. Yang pertama, demokrasi dan HAM akan menjamin pemenuhan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, prinsip kesadaran terhadap adanya kemajemukan dalam masyarakat. Penghargaan terhadap keberagaman menjadi penopang bagi terwujudnya keadilan, demokrasi, dan HAM. Ketiga, prinsip kebebasan menyatakan pendapat dan penegakan HAM. Oke. Jadi keadilan akan menopang kebebasan tiap orang untuk memilih pemimpin yang baik dan benar, serta mengemukakan pendapat demi kesejahteraan bersama. Oke, selanjutnya gue akan membicarakan tiga topik utama dalam pembicaraan kita hari ini. Yang pertama, keadilan sebagai wujud hidup orang beriman. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah itu adil. Artinya, Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Dia tidak akan pernah melanggar ketetapan-ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Nih, sebagai orang beriman, gimana sih menurut Stephen tentang hal ini? Oke, ada tertulis nih dalam Mazmur 145 ayat 17, berkatakan seperti ini. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Oh iya, di Sefanya 3 ayat 5 juga terus seperti ini. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi yang memberi hukumnya itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Oh, menarik nih. Yang gue dapat dari perkataan lo berdua, berarti dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa adil berarti bertindak dengan benar sesuai dengan standar kebenaran atau ketetapan hukum yang berlaku. Oke, kita mungkin langsung masuk aja ke pembahasan kita yang kedua, yaitu praktik keadilan di Indonesia. Kini kita hidup di era reformasi. Dapat dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan menuju perbaikan semenjak tahun 1998, yang merupakan salah satu tonggak sejarah di Indonesia. Keadilan mulai muncul dan besar di masa kepemimpinan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Akan tetapi, karena masih permulaan, keduanya punya kelebihan dan kekurangan. Gimana menurut lo pada tentang hal ini? Kekurangan, lagi ini masih awal pembangunan untuk negara kita. Menurut gua, di era B.J. Habibie, beliau itu memberikan kebebasan sebagai keuntungan di negara kita. Akan tetapi, kebebasan ini malah membuat munculnya keributan. Contohnya pisahnya Timur Timur di Indonesia. Yang kedua itu di era Abdurrahman Wahid. Kelebihan yang dia ciptakan adalah kebebasan untuk umum, namun kekurangannya adalah membuat kondisi politik ini berantakan. Wujud demokrasi di era ini juga belum sempurna. Contohnya saat pemilu, perwakilannya yang mendominasi hanyalah Pulau Jawa, sedangkan yang lainnya kurang. Ya,
Jadi dapat dikatakan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia masih akan berlangsung panjang demi menjamin tercapainya keadilan, kesempatan menyuarakan pendapat, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi hanya dapat terwujud apabila demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama antara bernegara dengan negara dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak. Sebenarnya, negara kita memiliki 7 aspek penting, yakni sistem multipartai, pemilu yang demokratis, desentralisasi pemerintahan, kebebasan pers, militer yang tidak terlibat politik, kekuatan politik Islam dalam dunia politik yang pluralistik, dan kekuatan masyarakat sipil. Akan tetapi, hal ini belum bisa menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang adil dan sempurna. Hal ini dikarenakan di sekitar kita masih ada beberapa kaum yang miskin, yang menandakan adanya kesenjangan sosial di bidang kesejahteraan di masyarakat yang disebabkan kasus korupsi dan egois tiap individu. Gue setuju banget sih sama pendapat kalian. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke topik kita yang ketiga, penerapan keadilan bagi semua insan. Di kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita masih dapat merasakan tindak yang tidak adil. Contohnya saja kasus pembulian. Hal ini merupakan kasus yang dapat membuat seseorang menjadi kurang percaya diri atau justru membuat orang itu tidak akan percaya lagi dengan adanya keadilan. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial harus mengasihi sesama dan tentunya orang tua. Orang tua juga harusnya menerapkan keadilan kepada setiap anaknya. Gimana menurut lu pada nih? Mungkin Jason boleh ngomong duluan? Menurut gua, sebagai ciptaan Tuhan, manusia haruslah memiliki hikmat untuk melakukan yang terbaik dalam menjaga keselarasaan ini dan kebijakan dalam keadilan baik dengan sesama maupun lingkungan. Keserakahan dan kesewenang-wenangan manusia demi kepentingan dirinya justru membawa banyak bencana, seperti contohnya tanah gersang yang diakibatkan keserakahan individu yang menebang pohon sembarangan. Maka dari itu, kita sebagai orang beriman harusnya berhikmah dan bijaksana dalam hal keadilan, baik dengan sesama maupun lingkungan. Oke, terakhir deh. Jadi menurut kalian, kesimpulan apa sih dari topik kita kali ini? Oke, kesimpulan yang gua dapat sih ada dua. Yang pertama itu, keadilan tidak dapat tercipta dengan sendirinya. Setiap individu harus saling membantu dan menolong untuk menciptakannya. Yang kedua itu, setiap individu harus memupuk sikap adil sejak dini. Gue juga ada kesimpulan lainnya nih. Menurut gue, perjalanan demokrasi di Indonesia masih panjang dan untuk itu masih banyak hal yang perlu dilakukan. Dan juga demokrasi dan HAM hanya akan terwujud jika keadilan dijadikan penopang utama bagi terwujudnya demokrasi dan HAM. Oke, terakhir deh kesimpulan dari gue. Semua tindakan yang kita ambil tentulah berpengaruh ke semua aspek di dalam kehidupan di muka bumi ini. Baik, sebagai penutup saya akan membacakan satu ayat sebagai pengingat bagi kita semuanya, yakni Yeremia 22 ayat 3. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Oke, yang terakhir dari gue, keadilan harus jadi penopang, karena hanya keadilan inilah yang dapat membangun kita semua, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Gue Rio, Gue Jason. Dan gue Steven. kita pamit undur diri, Tuhan Yesus memberkati.